Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Tuhan adalah penyayang, Tuhan adalah pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia-Nya. Setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Bahagia sekali pada malam hari ini kami bisa menyapa Anda semua dalam acara Siraman Rohani Katolik, kerjasama dari Seksi Komunikasi Sosial Paroki Katedral Bogor dengan Radio Republik Indonesia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga di sepanjang hari ini kita semua penuh dengan berkat Tuhan dan kita senantiasa menjadi saluran yang membahagiakan, saluran yang membawa rahmat untuk orang-orang yang kita jumpai. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada tanggal 2 Mei yang lalu kita bersama-sama merayakan Hari Pendidikan Nasional. Kita memperingati Hari Pendidikan Nasional karena di sini kita ingat pada satu sosok tokoh sejarah bangsa kita yang tidak boleh kita lupakan. Tentu saja beliau adalah Ki Hajar Dewantoro yang sungguh dengan penemuan-penemuan yang luar biasa membawa kita pada sebuah keadaan di mana bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih beradab menuju kepada sebuah keadaan di mana kita sebagai bangsa Indonesia akhirnya sungguh merasakan bagaimana hasil dari perjuangan para pendahulu kita, tidak hanya dalam bentuk perjuangan mengangkat senjata, tetapi juga dalam perjuangan yang lain dalam bidang akademik misalnya. Kita ingat, saudara pendengar yang terkasih, Bapak Ibu sekalian, 3 semboyan yang luar biasa yang Ki Hajar Dewantoro ajarkan kepada kita. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, dan tuturi handayani. Dan edisi obrolan kita pada malam hari ini spesial sekali karena kita akan berbincang mengenai pendidikan di Indonesia dan juga mungkin nanti akan sharing-sharing bersama dengan kita seorang siswi yang telah hadir pada malam hari ini mengenai hal-hal yang pengalaman-pengalaman yang didapatkan selama belajar di sekolah. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan dulu kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Ibu Marina. Beliau adalah Ketua Seksi Pendidikan Paroki BMV Katedral Bogor, sekaligus staf pengajar atau guru di SMA Regina Pacis Bogor. Selamat malam, Bu Marina. Selamat malam, Pak Andreas dan Bapak Ibu Saudara pendengar RRI dimanapun berada. Terima kasih banyak Bu Marina untuk kesediaan Ibu di malam hari ini bersama dengan kita berbincang-bincang nih ya Bu ya, nanti mengenai pendidikan. Gimana Bu, sekolah sudah masuk ya Bu ya? Sudah, menyenangkan sekali. Menyenangkan pasti, semangat ya. Terlihat juga dari anak-anak Bu. Baik, ya sudah. Semangat, hanya masih jarak jauh ya, belum bisa masuk karena setelah libur Lebaran. Iya, jadi masih ada rasa-rasa libur, tetapi juga sebenarnya keinginan untuk bertemu secara langsung itu terlihat jelas dari anak-anak ya Bu ya. Baik, iya Pak. Baik, oke. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari pendengar, saya ingin memperkenalkan di sini Frederica Selin. Halo Selin, selamat malam. Selamat malam Pak Andreas, Ibu Marina, dan pendengar semua. Oke, apa kabar Selin? Baik Pak. Baik, gimana? Sudah masuk sekolah ya? Sudah, tapi masih jarak jauh. Oke, masih jarak jauh. Ngomong-ngomong, Selin sekarang sudah kelas berapa ya, Nak ya? Sekarang saya kelas 2 SMA di SMA Regina Pacis Bogor. Oke. Kalau sekarang ini masih ada penjurusan kan ya, Selin ya? Iya, di kelas 2 ya. Kalau boleh tahu, Selin ada di jurusan apa nih, Nak? Saya jurusan MIPA. MIPA ya. Oke, kalau zaman Bapak dulu IPA dan IPS. Begitu ya Bu Marina ya, zaman kita dulu IPA, IPS gitu ya.
Iya, saya lebih tua lagi Pak. Jadi merasakan dulu A1 fisika, A2 Oh, biologi, iya, iya. seperti itu. Jadi saya lebih tua lagi tuh angkatannya. Baik, baik. Oke. Semoga Ibu Marina dan juga Selin senantiasa dalam berkat Tuhan, sehat-sehat terus, semangat, dan terima kasih Ya, sekali lagi untuk kehadiran di malam hari ini, di mana kita akan ngobrol-ngobrol ya nanti tentang Hari Pendidikan Nasional yang kita peringati pada tanggal 2 Mei. Tentu ini menimbulkan semangat ya dalam diri kita karena baik Bapak sendiri, Ibu Marina, ataupun Selin, kita semua ada dalam circle, dalam lingkaran pendidikan yang sampai saat ini harus terus ada dalam situasi itu dan tidak boleh menyerah tentunya dengan keadaan yang seperti sekarang kita dapatkan. Kalau tadi Selin katakan PJJ dan seterusnya, tetap harus semangat, kira-kira seperti itu. Nah, Bu Marina, kita langsung nih obrolan kita nih. baik Pak. Oke, Bu Marina, kira-kira nih kalau menurut Ibu bagaimana dunia pendidikan Indonesia yang saat ini ya kita semua tahu bahwa kita sebagai pendidik itu ada dalam situasi pandemi yang memang kita berharap sekarang semoga arahnya lebih baik, semoga pandemi itu segera berlalu. Tapi kalau boleh kita review sebentar, Bu, menurut kacamata Ibu, bagaimana dunia pendidikan Indonesia selama 2 atau 2,5 tahun terakhir di masa-masa pandemi ini, Bu? Silahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya belum menyapa Selin nih. Selamat malam Selin. Yang sudah hadir. Malam, Bu. Agak tegang sedikit tadi ya. Oke. Baik, saya akan menjawab nih pertanyaannya Pak Andreas. Pak Andreas, kalau kita bersama-sama ya, Pak Andreas juga seorang pendidik, pastinya mengalami yang namanya goncangan dalam dunia pendidikan. Kenapa saya bilang sebagai goncangan? Karena kita tidak pernah tahu bahwa akan mengalami yang namanya mengajar secara tidak langsung atau secara online. Murid-murid juga mengalami yang namanya belajar itu lewat layar, ya artinya lewat layar PC atau lewat layar laptop gitu ya. Dan itu mereka menyangka mungkin hanya saya mungkin sebulan 2 bulan ya. Mungkin Selin nanti akan bisa menambahkan ya pengalamannya. Tetapi pengalaman kami, pengalaman kita semua sebagai pendidik itu mengalami goncangan dan harus masih diingat bahwa tahun 2020 kita semua harus belajar, kita harus merekam bagaimana kita harus memberikan pengajaran kepada murid lewat jarak jauh, dan itu menjadi satu kreativitas sebenarnya. Positifnya kita menjadi lebih kreatif. Ya, kalau negatifnya mungkin kalau mau lihat di sisi negatif, susah awalnya kok pakai platform Zoom atau Google gitu ya. Tetapi kita menjadi lebih kreatif dan banyak hal yang bisa kita pelajari, baik guru dan siswa sama-sama belajar supaya bisa saling bekerja sama dengan baik. Bukan hanya guru dituntut untuk memberikan pengajaran, pengetahuan, tetapi murid juga harus memahami apa yang disampaikan oleh para guru lewat media, satu bentuk teknologi yang sepertinya kalau dari para ahli kan sempat dikatakan bahwa itu akan terjadi 7 tahun sebenarnya dari tahun 2020 katanya, tapi kita ternyata lebih cepat menggunakan teknologi itu. Jadi kalau boleh dikatakan bahwa selama 2 tahun lebih ini goncangan itu memberikan dampak positif sebenarnya terhadap dunia pendidikan di seluruh dunia maupun di Indonesia. Seperti itu Pak. Oke, artinya kalau apa yang tadi Ibu sampaikan bahwa pada awalnya mungkin ini membuat kita seperti tergoncang dan kita kebingungan, kita semua menjadi harus belajar lagi. Betul. Begitu ya, karena dalam teori-teori belajar kita para guru yang diajarkan tidak ada teori ini sebelumnya, tetapi tiba-tiba ini harus kita lakukan dan kita menjadi orang-orang yang melalui proses kreatif yang sedemikian rupa. Ada nggak Bu satu pengalaman Ibu Marina dan juga mungkin rekan-rekan guru yang tergabung di dalam seksi pendidikan di paroki BMV atau mungkin di dalam komunitas Ibu Marina sendiri di SMA Regina Pacis, proses-proses seru yang menyenangkan dalam menanggapi goncangan tadi sehingga menjadi katakanlah menjadi lingkungan pembelajaran begitu Bu yang dialami waktu itu Bu? Kalau awalnya ya itu memang awalnya sulit karena kita tidak bisa bertemu langsung dengan murid. Contoh yang jelas mungkin
Kalau pengalaman guru mata pelajaran memang berbeda dengan pengalaman contohnya seperti saya guru BK atau guru bimbingan konseling. Saya tidak bisa membayangkan kalau harus ngobrol, misalnya di sini kan Selin adalah murid saya ya, Selin ya. Jadi bagaimana mengenal Selin, melihat Selin di layar dan ketemu Selin secara langsung itu kan tidak bisa terbayangkan. Ada hal yang tidak bisa kita lakukan, sepertinya pendekatan kalau saya bertemu Selin secara langsung. Seperti saya telah mengenal misalnya Pak Andreas secara langsung. Itu kan berbeda ketika kita bertemu di layar. Dan itu memang harus punya pendekatan, harus pandai-pandai kita melakukan satu teknik pendekatan, sapaan, supaya murid kita yang baru kita kenal, bahkan sebelumnya kita tidak punya bayangan. Selin itu kan sebenarnya tidak saya kenal sebelumnya. Begitu juga sebaliknya, Selin tidak mengenal saya. Maka saya terlebih dahulu harus punya pendekatan yang berbeda ketika sebelum pandemi dan setelah mengalami namanya masa pandemi. Seperti itu, Pak. Jadi harus pandai-pandai menyapa. Kalau misalnya WA nih di grup ya, ucapkan dulu selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini, ya kan? Saya mau minta tolong Selin nih untuk ikut bergabung siaran ini, saya harus menyapa dulu, Selin apa kabar, gitu kan? Nah, kalau disapa begitu kan seneng. Mungkin kalau dulu tidak, hal itu memang harus, tetapi tidak memerlukan satu teknik kerja keras yang lebih gitu. Karena bertemu langsung. Kalau ini kan tidak bertemu secara langsung. Begitu Pak pengalaman saya. Artinya ada hal-hal yang memang dulu disadari sebagai sebuah kebiasaan yang kita ucapkan secara langsung, tetapi kali ini kita harus sampai pada sebuah kesadaran yang harus kita lakukan dalam bentuk yang kreatif begitu ya Bu ya, sapaan-sapaan tadi Ibu sampaikan supaya akhirnya tidak langsung seperti perintah yang direct begitu saja, tapi ada hal yang ada usaha kita dari para pendidik ini untuk mengenal anak-anak lebih dekat dengan bahasa-bahasa yang memang kita usahakan supaya lebih santun dan seterusnya begitu ya Bu ya. Ini baik. Mantap ini. Nah, kalau Selin nih, Selin, boleh Bapak tanya ya Nak ya. Kalau menurut Selin selama ini atau kita kembali dulu Selin, kita kembali ke proses di mana Selin sebagai seorang siswa dulu awal-awal pandemi tentu juga mengalami kekagetan ya, mengalami goncangan, kebingungan dengan bagaimana harus belajar dan seterusnya. Boleh nggak diceritakan sedikit mengenai apa yang Selin dan mungkin teman-teman Selin alami di awal-awal pandemi dengan model belajar seperti ini, Nak? Boleh diceritakan nggak? Suka dukanya silahkan. Untuk awal-awalnya pasti sulit karena tantangannya kan pasti berbeda banget sama kalau kita pembelajaran tatap muka. Yang pertama kita nggak bisa ketemu teman-teman secara langsung, yang padahal kalau biasanya kita bisa saling belajar bareng, kerjain tugas bareng. Yang itu tuh nggak cuman kita berbagi ilmu, tapi juga saling support satu sama lain, saling dukung. Kalau misalkan udah capek, kita bisa ngobrol bareng. Kalau misalkan saat pandemi gini kan, cara belajar orang tuh berbeda-beda. Ada yang belajar secara verbal, ada yang visual, ada yang suka belajar mandiri juga. Jadi menurut saya, untuk cari metode belajar yang paling tepat itu susah banget, khususnya saat kita cuma sendirian di rumah, atau cuma ada orang tua yang bantu di rumah, seperti itu. Tapi pada akhirnya pasti ya karena adaptasi dan kita dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada, jadinya lambat laun pasti bisa menyesuaikan. Oke, tapi kalau sekarang kan situasinya sudah sepertinya akan kembali ketemu lagi di sekolah begitu ya, Selin ya, offline begitu. Pasti rasanya lebih menyenangkan dong ya, ketimbang kalau disuruh milih misalkan nih, mohon maaf nih, offline atau online, rasa-rasanya lebih seru offline dah, bener nggak nih? Dulu masih shock karena tiba-tiba, wah langsung offline, harus ketemu guru, harus ketemu teman, panik dulu. Tapi sekarang, ternyata kalau offline jadi lebih seru, bisa lebih komunikasi. Oke. Nah, Bu Marina, jadi ini pengalaman Ibu menjadi pendidik, menjadi guru, ini kan juga bisa dikatakan tidak sebentar. Sudah cukup lama Ibu menjadi pendidik, dan mungkin nanti di sini Ibu bisa ceritakan nih, bagaimana Ibu sebagai seorang pendidik, dan juga sebagai konselor, pengalaman menarik yang Ibu alami selama menjadi guru di sekolah tentu saja ya, bagaimana mendampingi orang muda Katolik, anak-anak muda yang penuh dengan semangat, anak-anak muda yang punya gairah belajar yang tinggi, khususnya di SMA Regina Pacis ini, Bu. Silahkan, Bu. Baik,
eh, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, dimanapun berada saat ini, saya ingin membagikan pengalaman menarik yang sebenarnya juga mungkin dialami oleh para konselor atau para guru, dimanapun berada ya. Tapi sebenarnya intinya seperti ini. Dari waktu ke waktu, dan saya saat ini, tahun ini sudah mencapai usia 25 tahun ya, mengabdi di dunia pendidikan ya. Jadi saya 6 tahun di SD Regina Pacis sebagai guru BK juga. Kemudian tahun 2003 sampai sekarang saya di SMA Regina Pacis. Jadi kalau boleh dibilang usia yang tidak muda lagi ya. Tetapi pengalaman yang menarik adalah sebenarnya saya sebagai guru atau sebagai konselor terlebih, saya harus pertama menjemput bola terlebih dahulu. Karena menghadapi orang dengan berbagai latar belakang, termasuk itu orang muda Katolik atau siswa di sini, saya juga sering menyapa kalau di WA ya, Selin ya, sahabat muda, karena saya merasa orang-orang muda inilah nanti yang akan menjadi penerus bangsa dan juga tiang buat gereja Katolik ya di masa depan. Yeah. Kemudian untuk orang tua juga saya juga harus menjemput bola dengan menyapa mereka, bukan hanya karena misalnya anaknya berkesulitan atau seperti apa. Jadi saya harus mempunyai sikap yang ramah, yang baik terlebih dahulu. Yang kedua adalah setelah menjemput bola, saya juga harus membuka komunikasi. Karena bagi saya, orang-orang muda seperti kita dulu pernah muda ya Pak ya, pernah remaja, kita rasanya segan ya kalau deket guru, takutnya gitu ya. Betul. Aduh kalau deket guru duluan ini disangka teman-teman cari muka gitu ya, atau cari sesuatu. Jadi sebagai guru saya atau sebagai konselor, saya harus menyapa dulu. Ya seperti tadi saya sampaikan, saya harus menyapa, apa kabar, selamat sore atau selamat malam, apakah boleh bicara denganmu gitu ya, apakah kita bisa langsung berkomunikasi lewat telepon atau lewat Google atau lewat Zoom seperti itu. Kalau masa pandemi itu yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi membuka komunikasi baik dengan siswa terutama dan juga dengan orang tua. Jadi tidak segan-segan untuk melakukan pendekatan yang berbeda. Bahkan pengalaman menarik saya adalah ketika saya harus mendampingi orang-orang muda yang punya kesulitan nih, Pak Andreas dan Selin dan Bapak Ibu, saudara yang ada di rumah. Kesulitannya apa? Misalnya saya pernah beberapa kali melihat bahwa ada seseorang yang berkesulitan bukan hanya dalam bidang akademik ya di sekolah, tetapi ada kesulitan yang lain. Dan saya harus mencari tahu dan membantu mereka maksimal, termasuk merekomendasikan misalnya bukan hanya ke psikolog ya, dan meyakinkan kalau ke psikolog itu bukan karena punya gangguan jiwa gila gitu ya, tetapi juga karena memang membutuhkan bantuan profesional. Atau setelah ke psikolog juga harus didukung misalnya mengikuti satu kegiatan rohani, misalnya retret, secara khusus baik itu retret yang massal ataupun retret secara personal atau individu, seperti itu. Dan itu ternyata pendekatan seperti itu termasuk terhadap mereka yang Katolik atau non-Katolik yang Kristiani. Saya biasanya meminta orang tua untuk pergi ke gereja, menghadap pendetanya, dan juga termasuk mereka yang beragama lain. Karena dukungan spiritual selain dukungan mental itu sangat penting, di mana anak akan merasa terbantu dan bisa membantu dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Seperti itu. Itu pengalaman yang menarik buat saya. Ya. Belajar yang tanpa akhir ya Bu ya, karena tadi Bu sampaikan betul. Ini berangkatnya dari dalam untuk menuju keluar, untuk akhirnya sampai kepada sebuah pendekatan yang positif. Ini kan mungkin formulanya akan selalu berubah ya Bu ya, mengikuti perkembangan anak-anak yang selalu berubah, kita pun juga harus seperti itu. Oke, baik. Nah untuk Selin nih, Selin kan ini kan salah satu siswi di SMA Regina Pacis ya. Boleh nggak Bapak bertanya di sini, kira-kira sejauh Selin belajar selama ini di sekolah, bagaimana nak peran
atau dukungan dari lembaga sekolah ya, dalam hal ini tentu saja SMA Regina Pacis atau mungkin juga para guru dan yang lain begitu dalam meraih passion kamu sebagai seorang siswi nih, Nak? Boleh ceritakan nggak? Mungkin kalau bagi saya sendiri yang pertama dalam bidang akademis ya guru-guru juga sangat membantu saya dalam memahami materi meskipun kita belajar jarak jauh kita tetap dibantu kalau misalkan ada pertanyaan bisa dijawab, lalu kalau misalkan ada kesulitan bisa konsultasi. Tapi yang kedua yang saya sangat pikir ini penting itu dalam hal non-akademis juga, karena dalam sekolah itu kan harus seimbang juga antara kegiatan di luar sekolah atau kegiatan akademisnya sendiri. Kalau dalam hal saya suka main musik. Di SMA Regina Pacis ini dulu waktu offline masih ada orkestra yang aktif. Jadi saya rasa itu salah satu hal yang sangat membantu saya untuk meningkatkan minat saya dalam hal musik. Tapi sekarang juga ada komunitas seperti debat bahasa Indonesia atau debat bahasa Inggris yang menurut saya itu sangat penting untuk membangkitkan semangat siswa untuk menyuarakan pendapat-pendapat mereka. Mungkin seperti itu, Pak. Atau mungkin dalam bahasa lainnya, kata anak-anak sekarang latihan mental begitu ya, kalau tidak salah. Bisa dibilang seperti itu. Oke, jadi memang hal-hal yang tadi Selin katakan, akademis dan non-akademis harus seimbang begitu, supaya memang perkembangan anak-anak ini berjalan beriringan, utuh begitu katakanlah. Nah, Ibu Marian dan Selin, ini perbincangan kita menarik, namun sayang waktu yang membatasi kita. Satu bagian terakhir yang mungkin coba nanti bisa dielaborasi atau disampaikan kepada para pendengar sekalian. Boleh dari Selin dulu ya, Nak ya. Apa harapan Selin yang mungkin Selin ingin sampaikan kepada sekolah, kepada orang tua, bahkan kepada teman-teman berkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional ini, Nak? Silahkan. Bagi saya sendiri, pendidikan itu sesuatu hal yang never ending, yang nggak bakalan pernah selesai, di mana kita belajar itu, ya sampai tua kita bisa terus menimba ilmu yang lain. Nah, maka bagi siswa-siswi, teman-teman pendengar di sana, kalau misalkan sedang lelah atau banyak tugas, banyak beban dari sekolah atau masalah lainnya, penting untuk mengambil langkah yang pelan dan nggak harus lari, tapi yang penting jalan aja, jalanin yang ada sebaik mungkin. Selain itu juga bagi saya support dari orang-orang di luar, seperti orang tua, teman-teman, dan juga guru-guru di sekolah, itu sangat penting untuk membangun semangat para pelajar di sana. Oke, mantap. Terima kasih, Selin. Silahkan, Bu Marina, ada nggak harapan dari kacamata seorang pendidik dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, Ibu? Silahkan. Baik, dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, seperti kita tahu, dunia pendidikan berkembang sangat pesat. Dan kita sekarang sudah memasuki yang namanya era digital yang memang sangat mendukung untuk dunia pendidikan. Dan seperti Pak Nadiem juga mencanangkan namanya kurikulum Merdeka Belajar ya Pak ya, dan para pemirsa sekalian. Dan harapan kami sebagai guru, tetap meskipun era digital itu sangat mendukung, tetapi pertemuan atau pembicaraan atau dukungan antara kerjasama antara orang tua dan murid juga dengan pihak sekolah itu tidak bisa digantikan dengan hal-hal yang sifatnya hanya mengandalkan digital saja, tetapi memang dibutuhkan kerjasama yang lebih intens lagi, terutama memang sekarang anak-anak itu di era yang serba cepat ini, seperti tadi Selin mengatakan, membutuhkan dukungan baik dari sekolah maupun orang tua. Tidak banyak anak juga yang bisa berkembang kalau tanpa dukungan yang kuat, kerjasama saling bergandengan tangan antara pihak sekolah juga dengan pihak orang tua. Jadi intinya, mari kita jalin komunikasi yang baik antara orang tua dengan sekolah dan sebaiknya juga dengan anak, supaya anak bisa berkembang baik dan mencapai cita-citanya di masa depan. Seperti itu. Baik, mantap. Terima kasih banyak. Ibu Marina dan juga Selin, terima kasih banyak sekali lagi untuk kehadiran di obrolan kita pada malam hari ini. Tentu untuk Selin, semangat terus dalam belajar, sukses ya Nak ya untuk masa depan kamu yang kita semua Bapak Ibu Guru berdoa tidak hanya Selin tapi juga teman-teman memiliki masa depan yang cerah
dan membawa Indonesia menuju ke arah lebih baik. Semangat ya, Selin. Iya, semangat. Untuk Ibu Marina juga, Bu, selamat untuk kita semua dalam Hari Pendidikan Nasional. Kita sebagai guru, kita sebagai pendidik tetap dikuatkan, diteguhkan dalam panggilan ini. Semoga tetap sabar ya, Bu ya, tetap sehat dalam segala apa yang nanti kita akan jumpai. Kita semua berbangga, berbahagia karena pastinya Indonesia akan menuju ke arah yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kehadiran Ibu Marina, untuk Selin, tetap terima kasih. Semangat, sehat selalu. Terima kasih. Semangat Pak. Amin. Terima kasih. Baik, saudara pendengar yang dimuliakan Tuhan, demikian obrolan kita malam hari ini dengan Ibu Marina dan juga Selin. Pesan yang disampaikan oleh Selin bahwa kita harus tetap terus berjalan apapun yang nantinya akan kita jumpai, karena pendidikan ini tidak boleh selesai, tetapi harus terus berjalan. Dukungan dari berbagai pihak diperlukan di sini, komunikasi dari hati ke hati seperti yang disampaikan Bu Marina, karena kita percaya bahwa pendidikan yang sesungguhnya seperti apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro adalah ketika seorang anak mampu berpikir sendiri, mampu memutuskan apa yang baik untuk mereka dan berhasil melewati tantangan semuanya dengan baik. Kita bertemu lagi minggu depan di jam dan gelombang yang sama, dan semoga siaran ini semakin memperkuat, meneguhkan iman kita kepada Tuhan, dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.